Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya itu kita bisa berkumpul di Masjid Salman ITB pada siang kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, dari keberkahan ilmu, keberkahan kehidupan kita, keberkahan keluarga kita, dan keberkahan kehidupan yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara-saudara kepada Allah Subhanahu wa taala, nyampe ya. Saudara kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang peradaban Islam, tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya sejarah Islam, ya. Dan akhir-akhir ini atau sebetulnya sudah lama, yang namanya sejarah itu adalah pelajaran yang paling tidak diminati. Betul tidak? Tidak. Tidak ya. Alhamdulillah. Tapi kayaknya dari senyum-senyumnya ini mayoritas pada suka sejarah. Ya. Dari senyum-senyumnya ini baik pada suka sejarah. Kenapa? Kira-kira ya, kita tidak suka sejarah. Ya. Dan unsur dari sejarah itu biasanya mengungkap beberapa hal. Ada 4 hal yang biasa diungkap di dalam sejarah itu. Ya. Biasanya sejarah tidak akan lari dari 4 hal ini. Yang pertama apa? Ya, kok pada tahu begini mahasiswa gimana sih? Ya, yang pertama apa biasanya yang diungkap dalam sejarah itu? Peristiwa. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, ya, tanggal, ya, tanggal peristiwa. Yang keempat, tempat peristiwa. Hanya 4 itu, sehingga apa? Sehingga pelajaran sejarah pelajaran yang paling menjenuhkan. Ya, mohon maaf, kayaknya di ITB ada nggak fakultas sejarah itu? Atau jurusan sejarah ada? Nggak ada tuh, kan? ITB juga ada. Ya, sudah-sudah di Allah Subhanahu wa taala di universitas yang ada fakultas sejarahnya saja, yang ada jurusan sejarahnya, itu jurusan yang paling nggak laku. Jurusan paling nggak laku. Kenapa? Karena sekedar mengungkap 4 hal itu. Padahal justru dari sejarah kita bakal mendapatkan segala macam inspirasi manakala kita mempelajari sejarah dengan sebenar-benarnya. Dalam akhir surat Yusuf disebutkan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Sungguh telah nyata di dalam kisah-kisah itu terdapat apa? Pelajaran. Bagi siapa? Bagi yang mikir. Nah, kenapa belajar sejarah ini tidak disukai? Karena belajarnya nggak sambil. Nggak tega ya. Kenapa kita tidak menyukai sejarah? Karena memang kita belajar sejarah karena sambil berpikir apa hikmah dari sejarah itu. Padahal justru dari sejarah itu kita bisa tahu bagaimana orang-orang sukses
manusia, keumuman kebanyakan manusia tidak bisa keluar, tidak bisa lari dari keadaan terburuknya ini. Padahal zaman dulu itu zaman-zaman sukses. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, itu setelah Ramadan itu bingung amil zakat, bingung mencari mustahik zakat. Kenapa? Gak ada mustahik zakat. Saking apa? Sudah pada kaya semuanya. Gak ada mustahik zakat. Sekarang apa? Bingung nyari yang wajib zakat. Kenapa ini coba? Karena apa? Karena belajar sejarah tidak sambil berpikir, tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Nah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya saya percuma gitu cuap-cuap di sini sendirian kalau antum-antumnya gak berpikir. Ya, jadi harus berpikir nih. Kita belajar bagaimana peradaban Islam, meniti jejak peradaban Islam, bagaimana orang-orang sukses terdahulu, bagaimana Rasulullah SAW membentuk generasi para sahabat yang disebut dengan generasi terbaik sepanjang zaman, dan tidak ada generasi yang lebih baik daripada itu sampai saat ini. Ya, percuma saya cuma menongeng saja di sini kalau antum yang berpikir. Ya, ini harus lebih berpikir. Ya, makanya yang jauh berapa, yang dekat, jauh mendekat, yang dekat berapa, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan ilmunya. Ya, saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meniti jejak peradaban Islam, apakah Islam akan kembali jaya lagi? Apakah peradaban Islam itu akan kembali menguasai dunia? Kok kayak gak yakin ini ya? Udah kalau gak yakin saya pulang aja nih. Yakin gak bahwa Islam akan menguasai dunia? Siapa yang mau menguasainya? Siapa yang memegangnya? Ayo. Dengan apa? Bagaimana? Loh, katanya yakin bahwa Islam itu akan menguasai kembali. Terus siapa nanti yang menguasainya? Siapa yang menjadi khalifahnya? Terus nanti bagaimana kalau udah jadi khalifah? Terus nanti mau digimanain ini potensi-potensi dunia ini? Kira-kira dengan apa? Bagaimana menjalankannya? Bingung? Gimana gak bingung? Sejarahnya gak tahu. Betul gak? Gimana gak bingung? Sejarahnya gak tahu. Ya, Imam Malik mengatakan tidak akan generasi ini bisa berubah kecuali dengan mempelajari bagaimana orang-orang sukses zaman dahulu berubah suatu peradaban. Nah, kita gak belajar bagaimana Rasulullah membuat suatu peradaban di Madinah. Kita tidak belajar bagaimana kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Ya, bagaimana kita memegang kekhilafahan? Khilafah itu takdir. Ya, khilafah itu kayak jodoh. Gue bakal dapat jodoh, gue bakal dapat jodoh. Kira-kira dapat nggak? Terus kalau udah dapat jodoh, mau digimanain? Ayo, yuk kita melek, buka mata, buka telinga, buka hati pikiran. Ya, Islam itu bakal kembali jaya dan bakal kembali ke khilafahan ala manhajin nubuwah. Dan tapi ini kapan dan bagaimana dan siapa yang akan memegangnya? Sedangkan kekhilafahan ini adalah seperti halnya yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Kekhilafahan yang akan terjadi itu kepemimpinannya seperti khulafaur rasyidin. Rakyatnya itu seperti rakyat di zaman khulafaur rasyidin. Nah, terus kita bagaimana menjadi rakyat seperti rakyatnya Khulafaur Rasyidin manakala kita tidak belajar? Manakala kita tidak belajar bagaimana di zaman Khulafaur Rasyidin, betul nggak? Setuju nggak nih? Sama, makanya banyak
keluarga-keluarga yang belajar sambil berkeluarga. Betul nggak? Menikah. Orang rata-rata yang nikah itu belum betul-betul siap nikah. Ya? Punya anak. Emang ketika punya anak itu sudah siap ilmunya? Enggak. Ya, rata-rata kebanyakan yang memiliki anak itu belum tahu ilmunya gimana cara ngurus anak. Akhirnya apa? Sambil jalan. Apakah nanti kekhilafan itu sambil jalan seperti itu? Akhirnya apa? Banyak yang gagal dalam ngurusin anaknya. Sedangkan nanti bukan. Tidak akan gagal nanti ketika kembali ke zaman khilafah alamin hajjah itu. Dan kita harus mempersiapkan ilmunya terlebih dahulu. Ya, nggak bisa kekhilafah kembali dengan gembor-gembor. Khilafah kembali ke khilafah, mau gimana? Kalau kembali ke khilafah itu mau gimana? Ini Indonesia. Mohon maaf, ya. Kembalikan ke khilafah. Siapa yang menjadi khalifahnya? Indonesia mau digimanain? Ayo. Mohon maaf. Ilmu dulu siapkan. Ketika kita sudah siap dengan ilmunya, bagaimana mengurusi kekhilafahan seperti halnya pada zaman sahabat, Allah akan takdirkan, Allah akan berikan kekhilafahan itu ke kita semua. Nah, kalau sekarang diberikan kekhilafahan itu boleh, emang mau digimanain? Ayo, mau digimanain? Indonesia yang potensi alamnya yang sangat luar biasa itu mau digimanain coba? Siapa yang menjadi menterinya? Emang di kekhilafahan ada menteri itu? Ada. Kata siapa gak ada? Siapa coba yang akan mengurusi alam yang begitu melimpahnya di Indonesia ini? Ayo, siapa? Siap gitu? Ini ilmunya dulu yuk. Dan kekhilafahan ini bakal kembali dan bahkan justru ini akan kembali menurut para ulama. Ini di abad ke-21 saat ini. Dan siapa orang-orangnya? Kita. Dan Rasulullah SAW ternyata visi-misinya itu bukan hanya untuk orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi justru visi-misinya Rasulullah SAW sampai ke orang-orang di abad ke-21 ini. Siapa? Kita. Rasulullah SAW memiliki visi-misi yang suci, memiliki visi-misi yang sangat luar biasa untuk generasi abad ke-21 ini. Siapa yang hidup di zaman generasi abad 21 ini? Siapa? Siapa? Kita. Kita ini sudah diperhatikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Harus bagaimana kita ini sudah diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Waduh, ini belum masuk ini. Bagaimana peradaban zaman dulu ini? Baru mukadimahnya saja ini. Siap kan nih? Sudah tahu. Mohon maaf, saya suka gergetan, gergetan. Supaya yang kita mereka percuma aku belajar sejarah sambil ngantuk. Percuma kalau belajar sejarah hanya sekedar hadir, harus sambil berpikir. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Ya udah, daripada saya ngomongin sejarah, mending saya ngomongin ngedongeng aja, suruh ngedongeng di sini gitu ya. Teman-teman juga mikir, betul nggak? Setuju nggak? Suruh aja ngedongeng nih, yang deket-deket aja kita nggak usah ngomongin Rasulullah terlalu jauh. Ngomongin aja yang di sini, Tangkuban Perahu, gitu kan? Sejarahnya apa namanya? Istilahnya apa tuh? Legendanya, ini kan ngedongengin itu. Betul nggak? Nggak perlu mikir kan kita, tapi kita mempelajari bagaimana peradaban zaman
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, visi misi Rasulullah SAW untuk generasi abad ke-21 siapa? Kita nih. Rasulullah SAW ternyata amat sangat perhatian ke kita semua ini. Amat sangat perhatian. Salah satu visi sebetulnya banyak ya. Banyak sekali visi-misinya Rasulullah SAW itu. Namun saya hanya ambil satu saja karena gak cukup nih waktunya. Udah gitu telat juga ya. Di keluarga saya itu jam 12.30 loh. Makanya saya udah turun di sini. Tapi gak tahu nih penyakitnya orang Indonesia. Gak tahu nih gitu. Karetnya makin melarang aja. Ya gimana kita mau coba? Ya, saya sudah berkendali ini. Khilafah untuk urusan taklim aja kayak gini telat. Terlalu jauh mikirin khilafah. Mohon maaf. Yuk mikirin dulu ilmunya, mikirin dulu tepat waktu ke majelis ilmu aja. Gak usah terlalu dalam. Sudah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ternyata amat memikirkan kita semua. Beliau memiliki visi misi untuk kita nih. Salah satu visi misinya adalah untuk melahirkan generasi penegak khilafah. Jadi kekhilafahan itu pasti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini suatu kepastian. Dan menurut perhitungan para ulama, kembalinya itu akan dipegang oleh generasi saat ini, generasi abad ke-21 ini, dari berbagai hadis-hadis yang kita sama-sama kaji. Nah terus kalau misalkan sekarang dibangkitkan kembali kekhilafahan ala minhajin nubuwah ini, kita mau gimana? Posisi kita mau di mana? Mau jadi penonton kan? Mau jadi rakyat jelata kan? Bagaimana mau betul-betul kembali ke khilafahan ala minhajin nubuwah padahal kita tidak tahu ilmunya? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Hudzaifah al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang lumayan panjang dari Hudzaifah al-Yaman bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang ini sebetulnya hadis masyhur nih, ya. Ini sangat masyhur apalagi di kalangan teman-teman kita yang mengumpul-kumpulkan khilafah. Yuk kita sama-sama mengumpulkan khilafah, tapi gak cukup dengan mengumpul-kumpulkan. Harus ada usaha, harus belajar ilmunya. Ya, yuk kita sama-sama belajar gitu ya. Gak cukup hanya dengan digembor-gemborkan saja khilafah. Yuk, khilafah itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam hadis ini, dan itu justru menjadi visi-misinya Rasulullah SAW untuk generasi abad ke-21 ini. Ya, takun nubuwah fikum ma sya'allah takun. Ya, thumma yarfa'aha ila sya'a yarfa'aha, thumma takun khilafatan ala minhajin nubuwah, fatakunu ma sya'allah takun, thumma yarfa'aha ila sya'a yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adhan, thumma takunu mulkan jabariyatan, thumma takunu ala khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya, saya yakin antum-antum sudah pada paham lah kalau hadis ini ya. Sudah pada paham kan? Sudah pada mempelajari ini? Pada ngomong sih? Sudah dimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, adalah kenabian nubuwah itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, yakni zaman nubuwah. Kemudian berikutnya zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, ini zaman-zaman kejayaan Islam. Dua zaman, dua generasi kejayaan Islam. Yakni zaman nubuwah, zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman khilafah ala minhajin nubuwah yang di zaman para khulafaur rasyidin. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silakan membaca saja ya. Saya
Ya, udah selesai bacanya? Kesimpulannya apa dari hadis tadi? Ya, so biar nggak saya aja tuh yang bicara di sini sampai ini. So, apa kesimpulannya? Ya. Iya. Sekarang ini adalah fase zaman kerajaan diktator. Iya. Bentukan kebagian. Wah, masya Allah, kok langsung bisa menyimpulkan itu kan? Iya. Kedepannya saja akan ada zaman kekhalifahan Biar petunjuk Nabi atau ya, kembali ke khilafahan sebagai petunjuk Nabi, yakni zaman kekhilafahan seperti zaman siapa? Zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, zaman nanti itu akan kembali ke seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, bagaimana zaman seperti zaman Khulafaur Rasyidin itu? Mau gimana? Tentu kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupannya nanti seperti zaman Khulafaur Rasyidin, manakala kita tidak tahu bagaimana sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Ini pentingnya kita mengkaji sejarah. Ya, ini pentingnya kita mengkaji sejarah. Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi, wah ini terlalu visioner ini, kesimpulannya langsung ke inti ya. Kesimpulan dari hadis yang tadi bahwa dari zaman Rasulullah SAW itu sampai yaumul qiyamah itu ada 5 fase saja. Ya, ada 5 fase saja yang setiap fase ini berbeda-beda usianya. Ya, berbeda-beda masanya. Ya, yang pertama masa kenabian atau masa nubuwah. Ya, ini dari mulai kapan? zaman Nabi Adam. Mulai kapan? Mulai Rasulullah diutus. Ya, diutusnya Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Itu zaman nubuwah. Berapa tahun? 23 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Sekitar berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Ya, kemudian fase berikutnya masa khilafah yang menempuh jejak kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah. Berapa tahun? 30. Ya, berapa tahun? 30 tahun. Pas 30 tahun. Ya, pas 30 tahun. Enggak kurang, enggak lebih. Pas banget 30 tahunnya. Ya. Kemudian masa kekuasaan yang menggigit atau bukan Allah. Berapa tahun ini? Ini lumayan lama dan berakhirnya kapan? 1924 ditandai dengan runtuhnya Monas belum. Mana sih? Runtuhnya Turki Utsmani. Ya. Kemudian masa kekuasaan yang memaksa atau diktator bukan Jabriyah. Ya. Kemudian berikutnya masa khilafah ala minhajin nubuwah akan kembali lagi seperti fase yang kedua. Bagaimana nanti kita mengisi fase minhajin nubuwah ini manakala kita tidak mempelajari fase yang kedua ini? Ya, saudara Allah Subhanahu wa taala, fase yang pertama adalah fase nubuwah. Ini adalah masa Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Beliaulah yang menjadi pemimpin dan mengurus kesejahteraan dan keamanan seluruh umat Islam, baik masyarakat Arab maupun non-Arab yang berada dalam naungan daulah Islamiyah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar Rasul yang menyampaikan risalahnya, namun beliau juga seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin
Rasulullah SAW adalah pemimpin yang terbaik sepanjang zaman, pemimpin terbaik sepanjang masa, yang tidak ada yang lebih baik dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan rakyatnya adalah sebaik-baik rakyatnya. Para sahabat adalah generasi yang terbaik, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang-orang yang terbaik itu adalah di antara kalian itu adalah qarni, zamanku, orang-orang yang hidup di zamanku, yang siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada yang lebih baik, generasi yang lebih baik ada. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasinya para sahabat radhiyallahu anhum ini. Kemudian satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase zaman nubuwah ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama ada yang disebut dengan periode Makkah, berapa tahun? 13 tahun. Yang kedua periode Madinah, berapa tahun? 10 tahun. Apa saja yang dilakukan di zaman periode Makkah ini? Yang pertama, sirriyatul dakwah wa sirriyatul tanzim. Selama 3 tahun, 3 tahun pertama kenabian Rasulullah SAW ini dakwahnya dakwah sirriyah, atau yang disebut dengan dakwah apa? Sembunyi-sembunyi, bukan tempat-tempat ya, sembunyi-sembunyi di sini. Tapi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang terdekat saja yang didakwahinya. Hanya memang orang-orang yang betul-betul bisa didakwahi saja yang betul-betul didakwahi itu. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di situ juga Rasulullah SAW mengatur strategi untuk membangun daulah Islamiyah dengan strategi organisasi yang tersembunyi juga. Disebutnya apa? Sirriyatut tanzim. Atau apa? Organisasi bawah apa sebenarnya? Organisasi bawah tanah. Bukan bawah kasur. Bawah kasur apalagi bawah selimut, tidur tuh. Organisasi bawah tanah. Jadi Rasulullah SAW beliau sambil berdakwah mendakwahkan Islam, beliau juga membuat organisasi bawah tanah. Membuat organisasi bawah tanah yang tidak diketahui oleh orang-orang dengan mengkader. Kader-kader siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ini dikader, dipupuk dengan iman dan ilmu. Dibekali dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya nantinya ketika berdirinya daulah Islamiyah itu sudah betul-betul siap para sahabat itu, sehingga apa? Sudah jelas nih siapa yang memegang pasar, atau bukan pasar ya. Siapa yang memegang ekonomi? Siapa yang memegang apa? Kemiliteran. Siapa yang memegang keamanan? Siapa yang memegang apa lagi? Sumber daya alam. Itu sudah dikader oleh Rasulullah. Nah, sekarang siapa yang jadi kadernya nanti? Sekarang siapa? Kita udah persiapan apanya? Itu di masa fase Makkiyah awal. Kemudian yang kedua, yang kedua fase jahriyatut dakwah wa sirriyatut tanzim. Dakwah secara terbuka, terang-terangan, namun organisasinya masih di bawah tanah. Karena apa? Ini membahayakan. Manakala organisasinya langsung diungkapkan, wah ini bahaya. Belum betul
ketiga kenabian. Kemudian yang ketiga jahriyatul dakwah. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Yang ketiga adalah jahriyatul dakwah wa jahriyatul tanzim. Nah, baru setelah dakwahnya betul-betul luas, kemudian organisasinya pun baru diungkapkan dan bahkan terus disebar. Bahkan Rasulullah SAW mengatur strategi perluasan dakwahnya sampai ke mana? Ke Yathrib yang sekarang dikenal dengan istilah Madinatul Rasul. Nah, kemudian karena memang ternyata Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar menyampaikan risalah dakwahnya, tapi ada satu visi misi yang dilakukannya, itu beliau ingin membuat apa? Membuat daulah Islamiyah. Maka ini mengancam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka membuat satu konspirasi pengusiran Rasulullah SAW. Akhirnya menuntut Rasulullah SAW untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Gitu aja singkatnya. Lama nih 13 tahun kalau diceritain. Nggak cukup sehari semalam nih. Singkat aja. Kalau lebih jelasnya nanti insya Allah selesai yang lain ya. Ini mancing antum aja supaya berpikir, memikirkan betul-betul sejarah. Benar-benar gunanya ini sejarah gitu. Singkat aja. Banyak sekali. Ini ada tuh disingkat aja udah mau sejam ini ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya fase periode Madinah. Ya, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan di Madinah inilah Rasulullah SAW betul-betul bisa merealisasikan visi misinya membangun daulah Islamiyah. Dengan beliau membangun masjid sebagai sentral peradaban. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar dipakai untuk ibadah saja, tapi di situ justru sebagai sentral peradaban, terutama untuk mengkaji ilmu, musyawarah strategi perang, musyawarah untuk kemaslahatan masyarakat, musyawarah untuk perluasan kekuasaan atau perluasan daerah, musyawarah untuk penyebaran dakwah. Di situ masjid dilakukannya. Sampai diurusin masalah pasar itu di masjid. Karena pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang menguasai ekonomi Madinah itu siapa? Yahudi. Yang menguasai ekonomi Madinah itu adalah Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW untuk bisa mengalahkan ekonomi Yahudi, Rasulullah SAW pun membuat pasar syariat, membuat ekonomi syariat. Dan sekarang yang menguasai ekonomi dunia siapa? Amerika. Siapa? Bertakut? Siapa? Yang menguasai ekonomi dunia siapa? Ini takut nyebutnya atau memang kita pada gak mau nyebut atau gak tahu ini? Cina. Cina itu aja sebagian. Yang menguasai ekonomi dunia siapa? Yahudi. Kalau di Indonesia aja kalau menguasai Indonesia dengan Cina, produk lebih banyak Yahudi. Yang kita minum tiap hari aja apa? Tuh kan, walaupun minumnya ron atau apa lagi, mereknya tetap aja minum apa? Aqua. Aqua miliknya siapa coba? Danone sekarang kan yang dulunya miliknya mahasiswa Jogja itu. Dulu yang gerilisnya yang dulunya bawa air kotoran dinamain Aqua, itu ditolak awalnya kan? Tahu nggak sekarang Aqua? Jauh mikirnya sejarah peradaban Islam. Sejarah Aqua aja kita tahu.
Aqua milik siapa? Danone. Danone itu milik siapa coba? Yahudi. Kemudian apalagi coba ayo? Odol, lipstik, bedak, apa? Ini siapa itu? Wah, langsung tahu Unilever. Ini siapa itu? Perlu saya tambah lagi yang lainnya? So, lihat di kosan antum berapa persen itu produk Yahudi? Siapa yang menguasainya? Kemana Islamnya? Kemana umat Islam? Kemana umat Islam Indonesia? Gak tahu di mana nyungsep. Kenapa terpuruk? Kalian gak belajar sejarah bagaimana cara menemukan ekonomi Yahudi. Coba antum pelajari bagaimana surat Al-Hasr. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Hasr ini khusus untuk Yahudi. Gak perlu musir Yahudi, ngancurin Yahudi itu gak perlu pakai senjata loh. Gak perlu. Rasul musir Yahudi di Madinah itu cuma digeletak, mereka ketakutan. Karena apa? Sejatinya orang Yahudi itu pecundang, penakut. Buktinya penakut, lihat aja sekarang di Palestina, Yahudi di Palestina. Orang-orang Yahudi segitu senjatanya lengkap, mereka takut sama anak-anak kecil Palestina yang bawa apa? Batu. Itu tandanya bahwa mereka itu pecundang. Cuman kenapa umat Islam yang justru takut sama Yahudi? Gak baca sejarah, gak tahu. Betul gak? Gimana Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi? Kenapa orang-orang Palestina begitu berani mereka melawan Yahudi? Mereka betul-betul mengkaji sejarah. Coba saking pecundangnya Yahudi itu bikin senjata yang moncongnya bisa belok kemana-mana. Betul nggak? Yang pakai kamera, pakai LCD, gitu dilihat moncongnya gitu, yang belok sana sini. Itu namanya apa? Pecundang. Sok head to head langsung ke bakal berani, boro-boro gelut, panco aja bakal berani. Kenapa kita takut? Gak tahu sejarah bagaimana Rasulullah SAW mengusir Yahudi. Coba baca tafsir di surat Al-Hasr itu. Bagaimana cara membuat Yahudi nangis itu gimana? Caranya, saya kasih bocoran sedikit dari surat Al-Hasr. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi idznillah wa yukhziyal fasiqin. Dari pohon-pohon kurma yang Rasulullah potong dan dari pohon-pohon kurma yang Rasulullah biarkan itu membuat gertakan takut orang-orang Yahudi. Apa maksudnya? Yahudi itu takut kalau ekonominya diboikot. Cuman anehnya di Indonesia, boikot produk Yahudi kan demo Habis demo, boikot produk Yahudi, makan siang mampir di KFC. Boikot apa? Coba bagaimana ketakutannya orang-orang Yahudi manakala Timur Tengah sudah betul-betul mereka bisa memboikot Yahudi itu. Nah terus permasalahannya di kita memboikot produk Yahudi, gak ada produk alternatif, betul? Terus ada pun mahal. Kenapa mahal? Karena memang gak didukung sama umat Islam. Coba dukung produk lokal, produk lokal juga kan gak kalah kualitasnya. Banyak kan alternatif air minum selain aqua. Maaf, saya sebutin aja merek langsung. Banyak kan? Wah ini enggak, itu Jepang. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan lagi ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya. Orang-orang Yahudi itu pada takut kalau ekonomi diboikot. Itu inspirasinya dari mana?
mempelajari mengkaji sejarah, so apa yang nggak ada di dalam sejarah? So inspirasi apa coba yang nggak ada dalam sejarah? Semuanya ada. Dan bagaimana kita bisa berhasil? Itu kita bisa berkaca dari keberhasilan orang-orang terdahulu. Ya, kita pengennya hafid Quran, tapi nggak berkaca bagaimana caranya orang hafal Quran. Orang-orang terdahulu, bagaimana Imam Asy-Syafi'i yang hafal Quran di usia berapa tahun? 7 tahun beliau hafal Quran. Nah kita sampai sekarang berapa juz? Dari sebelumnya saya bisa tebak berapa juz. Bukan berapa juz ya, terlalu jauh berapa juznya. Jadi lebar-lebar senyumnya sih kan. Harusnya saya nanya berapa surat gitu ya. Sudah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah ini jauh banget ya. Ini penting kita mengkaji sejarah. Mengkaji sejarah kalau benar-benar mengkajinya sedikit-sedikit gitu. Ya harus sedikit-sedikit, tapi ibrohnya pelajarannya yang justru harus kita ambil banyak. Ya, ini kan beres-beres kan cukup 2 jam 3 jam dari sini ya. Kalau kita betul-betul mengkaji sejarah secara detail, ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saya rutin kajian sejarah, rutin kajian sirah itu, ya. Kita Rohiyah di rumah hukum tipis cuma 600 halaman, ya. Rohiyah di rumah hukum itu sepekan sekali, ya. Durasinya sekitar 1,5 jaman. Itu ternyata nggak habis bisa setahun, ya. 1 tahun, 2 tahun malah itu nggak selesai. Karena apa? Belajar sedikit, tapi hikmahnya, ibrohnya yang terus dikaji betul-betul. Karena apa? Percuma belajar sejarah kalau cuma sekedar mengingat yang 4 tadi, tokoh, kejadian, sebagai tanggal, sama tempat kejadian, percuma. Apa bedanya dengan anak-anak SD yang belajar PSPW atau apa, sejarah Indonesia atau apa? Gak beda kan? Yang namanya mempelajari sejarah Rasulullah, apalagi sejarah peradaban Islam ini, kita harus bisa betul-betul mengambil ibrohnya. Ya? Nah, ini Rasulullah SAW ketika beliau sampai ke Madinah, yang pertama beliau bangun itu apa? Masjid, bukan pasar, bukan apa lagi? Coba, karena bermain apa lagi gitu ya. Yang pertama Rasulullah SAW bangun itu apa? Masjid, dan Rasulullah jadikan masjid itu sebagai sentral peradaban, ya, sebagai sentral ilmu, sebagai sentral untuk bermusyawarah, sebagai sentral untuk mengatur negara, mengatur strategi kemiliteran, mengatur strategi ekonomi. Itu tempatnya di masjid. Sekarang masjid tempat apa? Ayo, coba. Woro-woro tempat kaji ilmu ya, yang ada dikunci. Coba lihat masjid-masjid ini. Bukan di sini maksudnya ya. Coba lihat masjid-masjid dekat kosan antuman tuh. Ya, dikunci. Kenapa dikunci? Gak ada yang masuk, biar gak dicuri. Nah, takut kecolongan. Sampai segitunya coba. Takut itu ampli, ada yang nyuri kan gitu. Orang sekarang identik itu masjid, kalau pulang dari masjid apa? Sendal hilang. Sampai ke masjid aja orang pada takut sekarang. Betul nggak? Ini ada apa ini, coba kaji ini. Antum yang masih muda, coba pikirkan kenapa ini. Harus diberesin, antum tugas antum loh. Harus beres ini, kenapa orang pada takut ke masjid? Coba. Alasan, sebagian alasan takut ke masjid apa? Takut tadi itu, senang hilang. Ya? Ya Allah ya Allah. Padahal ini masjid itu harus menjadi pusat peradaban. Kemudian sekarang masjid-masjid itu anak-anak nggak boleh ke masjid. Karena apa? Banyak sekali anak-anak yatim. Ya betul nggak? Paham nggak apa yang saya maksudkan anak
boleh ke masjid, anak-anaknya malah belajarnya di mana? Warnet. Betul nggak? Ini gimana nih peradaban berikutnya sementara anak-anak belajarnya bukan lagi di masjid. Padahal ya Allah, zaman saya dulu kecil itu tempat main yang paling asik itu di masjid loh. Tempat main yang paling asik itu di masjid. Karena apa? Karena memang luas, kemudian bisa ketemu teman-teman. Tapi waktunya sholat, waktunya ngaji, boro-boro bisa main. Karena apa? Karena dikawal sama orang tua yang sama-sama juga belajar di masjid, yang sama-sama juga berjamaah di masjid. Boro-boro bisa main. Gitu ya. Sekarang yang ada apa? Sekarang justru orang tua yang ibadah di masjid gak nyaman. Karena apa? Anak-anak ribut. Betul nggak? Padahal ini masjid adalah sentral peradaban. Bagaimana bisa peradaban ini maju manakala masjidnya kosong? Mengukur umat Islam itu mudah. Mengukur umat Islam suatu daerah itu mudah. Kualitas umat Islam suatu daerah itu sangat-sangat mudah. Gak perlu dicek KTP-nya satu-satu. Lihat gimana masjid di daerahnya sholat subuhnya. Gimana subuh dan bagaimana masjid saat subuhnya. Itu mengukur bagaimana keadaan Islam suatu daerah. Udah. Coba gimana subuh sekarang di masjid-masjid sekitar antum, tahu nggak? Jangan-jangan antumnya juga pada nggak tahu ya. Karena jangan-jangan antumnya aja pada nyenyak ini. Ya, awal-awal pada ketawa gimana mau mimpin keluarga katanya. Mimpin diri sendiri aja nggak bisa loh. Ketawa aja kan? Betul nggak? Tuh, ada ngantuk loh. Gimana mau mimpin? Tuh kan, masya Allah, masih banyak tapi waktunya tuh ya Allah. Masih banyak nih ya. Sudah-sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya tentang persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Ini yang Rasulullah SAW lakukan yang sangat luar biasa ya. Kemudian membangun ekonomi syariat, menyaingi ekonominya siapa? Yahudi. Sehingga apa? Akhirnya Yahudi kolaps. Ya. Kemudian berikutnya membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi karena Rasulullah SAW tahu Yahudi itu ingkar janji, akhirnya dibuat perjanjian. Sehingga apa? Ketika orang Yahudi itu ingkar janji, mudah untuk menghukumnya. Akhirnya apa? Dalam surat Al-Asr disebutkan Yahudi itu diusirnya dengan digerak saja. Akhirnya mereka takut, lari, mereka pergi. Kemudian ada lagi kasus Bani Quraidah. Mereka dipenggal kepalanya satu-satu. Gak ada perlawanan sedikit pun. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperluas penyebaran dakwah dengan mengirim surat ke kaisar-kaisar, dengan mengirim juru dakwah, dengan mengirim siapa? Mu'ad bin Jabal ke Yaman dan sahabat-sahabat yang lainnya sebagai strategi perluasan dakwah. Kemudian mempersiapkan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peperangan. Bagaimana Rasulullah SAW jihad 313 atau 314 orang yang melawan 1000 orang saat perang Badar, namun ternyata menang. Tentunya di sini bukan sembarangan tentara. Secara kuantitas tentu di sini amat sangat timpang, 1 berbanding 3. Coba, apalagi dari segi persenjataan. Kemudian fase yang kedua adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah adalah sistem kepemimpinan untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia. Nah, kalau dikembalikan ke khilafah, siapa yang jadi gubernur Indonesia? Udah ada? Ya kan khilafah itu untuk seluruh
So, saya tanya, siapa yang mengundangnya? Mau di gimana ini di Indonesia? Udah siap belum? Udah siap belum? Siapin dulu ilmunya, baru mau kayak gimana pun juga. Kalau udah siap, ayo kita sama-sama bareng. Kamu belum siap ilmunya, udah banyak ngomong mah. Yuk siapin dulu ilmunya sama-sama. Kalau kita sudah betul-betul siap ilmunya, kekhilafan itu gak akan dikasih ke orang lain, pasti ke kita. Ya, yuk siapkan ilmunya terlebih dahulu. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masa para sahabat Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, ya, yang diawali oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama berapa tahun? 2 tahun. Ya, tuh, silakan baca tahunnya. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Umar bin Khattab berapa tahun? 10 tahun. Kemudian dilanjutkan siapa? Utsman bin Affan berapa tahun? 12 tahun. Kemudian dilanjutkan Ali berapa tahun? 6 tahun. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berapa bulan? Cuma 6 bulan mengundurkan diri. Setelah 6 bulan, pas di bulan Rabiul Awal, 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah ini cuma 30 tahun. Kemudian dilanjutkan fase berikutnya. Bagaimana di zaman Khulafaur Rasyidin? Nah, silakan. Ya. Nih, karena waktunya berapa menit lagi? 10 menit lagi. Kirain 10 jam lagi ya. Ya, ada tanya jawab juga ya nanti ya. Sebetulnya saya tidak ada ingin sesi tanya jawab nantinya ya. Kalau sudah betul-betul dijelaskan ya, apa nanti sesi tanya jawab supaya lebih memompa semangat antum lagi ya. Nah, ini bagaimana di zaman para Khulafaur Rasyidin, bagaimana jayanya di zaman Khulafaur Rasyidin ya. Udah jelas. Bahkan gaji tentara zaman Umar bin Khattab, saya kasih bocoran nggak? Kasih ya. Gaji ya, gaji tentara di zaman Umar bin Khattab itu Allahumma sholli ala Muhammad, 5.000 dirham. Kali sekarang dirham, 1 dirham 60.000. Berapa? 30 juta. Berapa tuh? 300 juta kali ya. Ayo. 300 juta. Berapa? Ada 300 juta. 6 kali 5 30 ya. Berarti 30 juta. 30 juta apa 300 juta? 300 juta per tahun. Sekarang gaji tentara berapa? Plus dengan tunjangan berapa? Ada tentara di sini? Biar saya tahu gitu ya bocorannya. Ya, ada nggak sih itu coba? Ya. Nah, kemudian gaji, ya, gaji tenaga pengajar, ya, gaji tenaga pengajar itu 6.000 per tahun, 6.000 dirham per tahun. Berarti 360 juta. Ada gaji guru 360 juta per tahun? Gaji honorer, jangankan honor, PNS aja ada nggak? Ya, tapi kok aneh pada joran-joran pada pengen jadi PNS ya? Kenapa? Berapa gaji kecil? Coba tuh, ya. Nah, apalagi zaman-zaman berikutnya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau ada ulama yang nulis kitab, apalagi nulis kitab di zaman dulu kan kertas-kertas itu tebal ya. Kebayang nggak kertas zaman dulu, ya, nulis kitab berapa puluh jilid dan kitab hasil tulisannya itu di kilo, ya, misalkan sekian kilo, itu hasil karyanya ditukar dengan emas. Kebayang kan buku zaman dulu? Kebayang berapa kilonya? Sekarang misalkan satu buku 1 kilo aja. Berarti ditukar dengan sekilo emas. Ya gimana gak semangat
coba para ahli ilmu zaman dulu. Sekarang gimana? Tukar dengan apa? Skripsi antum biasanya berujungnya di mana coba? Ya? Ada yang buka nggak kira-kira kalau ada zaman perpustakaan? Masih penting. Mohon maaf, ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi di antum-antum. Ya, mohon maaf, tidak terjadi di antum-antum. Itu saya pernah baca berita, ternyata apa namanya skripsi itu berujung di kiroan. Ya, ini padahal hasil karya ilmiah, hasil penelitian. Ya Allah, ya Allah. Gak ada harganya, coba dulu itu. Ya, makanya harus tegak khilafah ini ya. Tapi nggak bisa dengan membor-membor saja. Bakal kembali ke khilafahan ala minhajin kedua itu. Tapi kita harus persiapkan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang kehidupan bagaimana di zaman khulafaul rasyidin. Nah, kemudian di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian fase peradaban yang ketiga adalah fase vulkan Argon, atau fase yang muncul selanjutnya adalah fase kerajaan yang menggigit, ya, yang masih berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Namun kekuasaan ini banyak yang melenceng, tergantung bagaimana yang memimpinnya, tergantung bagaimana dan siapa yang memimpinnya. Sehingga apa? Sehingga rentan penyelewengan, rentan kezaliman. Ini di fase ini. Dan berakhir di tahun berapa? 1924 dengan ditandai runtuhnya Turki Utsmani. Ini menurut penelitian para ulama, ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase Mulkan Jabriyah. Fase ini dimulai keterpurukan umat diawali dengan hilangnya kekuasaan kepemimpinan umat Islam yang diganti dengan kepemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan demokrasi, ya, yang mana pemimpin itu adalah pemimpin yang diktator, ya, yang mana umat Islam amat sangat terpuruk dan dikucilkan. Umat Islam yang justru mayoritas itu terjepit. Kapan ini? Kapan? Sekarang. Siapa yang merasakannya? Kita. Mau keluar ya? Harus keluar dan bakal keluar ini, ya. Dan ternyata mohon maaf, dan ternyata fase keempat inilah fase kita. Kerasa nggak sekarang? Kerasa nggak bahwa sekarang umat Islam itu terzalimi? Umat Islam sekarang dikebiri, umat Islam dizalimi. Terasa nggak? Bagaimana sekarang sulitnya menjadi umat Islam? Nggak usah jauh-jauh, Indonesia aja, ya. Kerasa nggak? Ya, suruh-suruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kembali ke fase ke-5. Dan menurut para ulama, usia fase keempat ini merujuk ke dalam hadis, ya. Fase keempat itu usianya 100 tahun. Berarti 100 tahun dari 1924 berarti tahun berapa? Nah, itu perkiraan para ulama 2024. Dan siapa yang menjadi pelakunya nanti? Nah, inilah visi-visi Rasulullah SAW untuk generasi abad ke-21 ini. Dan bagaimana kekhilafahan itu akan terjadi. Kekhilafahan ini khilafah ala minhajin nubuwah itu seperti kekhilafahan zaman khulafaul rasyidin. Nah, bagaimana nanti zaman kekhilafahan itu? Silakan antum pelajari dengan lengkap bagaimana kehidupan zaman khulafaul rasyidin itu. Ya, bagaimana mengembalikannya nanti itu seperti itu. Ya. Nah, sedangkan Imam Malik mengatakan, la tasluha hadhil ummah
bihi awwaluha. Generasi ini tidak akan pernah bisa bangkit kecuali dengan cara yang pernah dipakai untuk memperbaiki generasi awal. Betul nggak? Generasi ini gak akan pernah baik manakala tidak memakai pola hidup zaman siapa? Zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin. Yakinlah itu, karena memang zaman itulah zaman yang memang betul-betul peradaban itu berhasil, dan kita akan kembali ke khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhilafan itu tadi saya katakan seperti kayak apa? Jodoh. Istilah jodoh itu adalah jodoh di tangan. Betul nggak? Kamu kan diambil ini, Tuhan. Itu akan terus saja di tangan Tuhan, betul nggak? Makanya ambil harus ada usaha. Betul nggak, Tuhan? Oh, itu semangat akhirnya. Makanya ambil. Kalau nggak diambil, jangan terus-terusan di tangan Tuhan, yang ada dikasih yang lain. Ambil. Ya. Nah, sama juga dengan khilafah, nggak bisa. Nggak bisa hanya dengan menggembor-gemborkan. Ayo kembali ke khilafah. Emang kamu kembali ke khilafah mau digimanain? Ayo, yuk kita kaji ilmunya, kita kaji sejarah, kita kaji bagaimana kehidupan zaman Khulafaur Rasyidin ini. Karena apa? Khilafah itu nggak digembor-gemborkan juga, pasti kembali. Dan ke siapa akan diberikannya? Tentu ke orang-orang yang mempersiapkan ilmunya. Dan bagaimana kehidupan di zaman nanti, zaman khilafah ala minhajin nubuwah, itu sama persis dengan kehidupan zaman Khulafaur Rasyidin. Dan bagaimana kita bisa hidup seperti zaman Khulafaur Rasyidin manakala kita tidak mengkaji sejarahnya. Yuk, kaji sejarahnya. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insyaallah, alhamdulillah materi sudah disampaikan ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini mungkin akan dibuka sesi pertanyaan pertama kepada teman-teman. Mungkin tadi sekalian diingatkan kembali, materi pada hari ini adalah tadi meniti kembali jejak peradaban Islam. Gimana caranya kita bisa mengembalikan kejayaan peradaban. Dengan tadi kuncinya adalah kita tahu dulu peradaban seperti apa sih yang ingin kita kembalikan jayanya itu. Jadi untuk sekarang mungkin akan dibuka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan pertama. Maka kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat mengacungkan tangannya. Dari laki-laki dan perempuan juga silakan. Ini ada 1.